Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala al-qail utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadratil muhtaram, para bapak ibu, teman-teman PJJ, PAI, atau secara keseluruhan keluarga besar UIN Siber Syekh Nurjati yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah kitab, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim karya dari Syekh Zarnuji. Beliau seorang ulama yang wafat sekitar tahun 590-an Hijriah atau abad ke-6, abad ke-7. Ya. Beliau menulis kitab taklim ini menjadi fenomenal. Beliau yang wafat pada abad ke-6 Hijriah, walaupun beliau wafat pada tahun tersebut, tapi sampai sekarang abad ke-15 kitab ini masih banyak dipelajari oleh orang-orang sekarang. Yang menarik, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, beliau tuliskan di dalam muqaddimahnya, beliau di dalam muqaddimahnya menjelaskan, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna au min manafihi wa samratihi. Di dalam muqaddimah tersebut beliau menjelaskan bahwa beliau banyak melihat para pencari ilmu, para santri, para murid, para mahasiswa yang pada zaman tersebut mereka, para santri, para murid, para mahasiswa, ketika mencari ilmu itu bersungguh-sungguh, tidak sekedar titip absen, tidak sekedar namanya tercantum di dalam makalah, ya numpang nama saja, enggak. Mereka para pencari ilmu itu bersungguh-sungguh. Tapi walaupun mereka, para santri, para murid, para mahasiswa pada zaman Imam Zarnuji mencari ilmunya sungguh-sungguh, tapi mereka tidak mencapai, tidak mendapatkan hasil atau buah dari ilmu tersebut. Apa buah dari ilmu tersebut? Wahiyya al-amal, yaitu mereka hanya mendapatkan ilmu tapi tidak bisa mengamalkannya. Awin nasri, atau tidak menyebarkan ilmunya, tidak bisa mengajarkan ilmunya. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu padahal mereka mencari ilmunya sungguh-sungguh? Annahum ahtau tara'iqahu. Ya. Karena para santri, para murid, para mahasiswa pada zaman tersebut, mereka bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi metode yang mereka gunakan itu salah. Ya. Yang akhirnya mereka hanya mendapatkan ilmu tapi tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut, tidak bisa merasakan buah dari ilmu tersebut. Ya. Itu adalah fenomena para santri, para siswa, para mahasiswa pada zaman Imam Zarnuji, yang mana beliau wafat sekitar abad ke-6 Hijriah. Lah, untuk dalam kasus sekarang, ya, para santri, para murid, para mahasiswa, atau lebih umumnya masyarakat secara umum, mereka tidak hanya salah dalam mencari ilmu. Kalau orang-orang dulu, mereka tersesat. Mereka tersesat itu karena salah pergaulan. Karena mereka bergaul dengan orang-orang, mohon maaf, ahli maksiat. Suka mabuk, akhirnya dia ikutan mabuk. Suka judi, akhirnya mereka ikutan judi. Tetapi di era sekarang, di era media sosial, orang tersesat itu tidak sampai pada bergaul pada orang yang salah.
Banyak orang yang tidak keluar rumah, setiap hari di dalam kamar bahkan, tetapi dia tersesat. Kenapa? Karena dia melihat konten-konten atau pengajian-pengajian dari orang-orang yang salah. Nah, dari sini kita harus pandai-pandai mencari guru, mencari mursyid, mencari ustadz yang benar-benar bisa membimbing kita untuk menuju pribadi yang lebih baik. Ya, kita jangan hanya mengandalkan oh dia orang terkenal, oh dia jamaahnya banyak, jangan. Ya, karena sekarang lagi tren orang terkenal terus akhirnya ngomong ngalur ngidul kesana kemari. Padahal dia tidak paham hukum, tidak paham halal haram. Dia seorang vokalis hadroh, ya suaranya enak. Mohon maaf, iya memang dia seorang vokalis hadroh, tapi apakah dia keilmuannya kredibel? Apakah keilmuannya mumpuni? Itu harus menjadi Itu harus menjadi analisis kita. Apakah dia berhak atau bisa kita jadikan sebagai guru? Karena banyak dari vokalis-vokalis hadroh, mohon maaf, dia tidak mengaji atau minim pengetahuannya tentang ilmu agama. Dia hanya enak dalam bernyanyi, menembangkan qasidah-qasidah, munsyid, gitu saja. Bahkan sekarang banyak fenomena orang tidak pernah ngaji, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar agama, tiba-tiba dipanggil Gus. Kenapa? Ya tadi dia vokalis hadroh, vokal, suaranya enak, sering menembangkan mursyid-mursyid atau salawat-salawat. Padahal suaranya saja yang enak, tetapi dia tidak punya ilmu yang mumpuni untuk menyampaikan ilmu. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim karya Imam Zarnuzi, di situ dijelaskan dalam fasal fi ikhtiyaril ilmi wal ustad, fasal dalam memilih ilmu dan guru. Di dalam fasal tersebut dijelaskan wa ammal ikhtiyarul ustad fayam bagi ayyahtarul a'lam wal awra wal asan. Prayogianya bagi kita ketika mencari guru, ketika mencari mursyid, ketika mencari orang yang membimbing kita untuk menjadi lebih baik, kita harus mencari orang yang al-a'lam, orang yang pinter, orang yang alim, orang yang benar-benar paham tentang ilmu tersebut. Ya. Terus yang kedua, al-awra, orang yang lebih wirai, orang yang menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Dan yang terakhir al-ausan, orang yang lebih tua. Ini bukan pilihan, tapi ini adalah urutan. Siapa yang paling berhak atau siapa yang bisa kita pilih untuk menjadi guru? Yang pertama, dia harus orang yang paling alim. Ya, nggak peduli dia muda atau tua, nggak peduli dia terkenal apa nggak terkenal. Banyak orang-orang yang nggak terkenal tapi kealimannya sangat luar biasa. Dan banyak juga orang yang terkenal ustadz, terkenal gus, ceramah kesana kemari, tapi mohon maaf, mereka orang yang kosong. Ya, kemutlakan tersebut satu, dia harus alim. Ya, makanya banyak ulama-ulama, para imam, dia itu memiliki guru, bukan guru mengaji yang tetapi dia memiliki guru dari kalangan murid, dari teman-temannya sendiri. Di situ kenapa? Karena teman-temannya banyak yang alim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sesuatu yang jarang kita telaah, jarang kita analisis dalam mencari guru. Ya, padahal hal tersebut sangat krusial. Jangan sampai kita salah mencari guru, jangan sampai kita mencari guru karena dia bukan karena dia terkenal, karena dia suaranya enak, tetapi dia kosong dalam hal ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.